Hai, selamat berjumpa di channel Movie Hero. Di video kali ini kita merangkum sebuah film berjudul 0.0 MHz. Ini adalah film horor yang diadaptasi dari webtoon populer Korea Selatan. Dibintangi oleh artis K-pop Jung Eun Ji dari girl band A-Pink dan Lee Sung Yeol dari boyband Infinite. Film ini bercerita tentang 5 orang mahasiswa pecinta hal supranatural yang ingin membuktikan sendiri tentang teori 0.0 MHz, yaitu gelombang frekuensi yang dipercaya dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan roh dari dunia lain. Gimana sih alur cerita selengkapnya? Langsung aja kita simak videonya ya. Film ini dimulai dengan adegan ritual tradisional yang dipimpin oleh seorang shaman atau dukun wanita. Ritual ini dilakukan di sebuah desa terpencil di depan sebuah rumah tua yang dulunya pernah dihuni seorang gadis yang bunuh diri dengan cara gantung diri. Dukun itu tampaknya berusaha menetralisir roh jahat yang bercokol di rumah tua itu. Namun, kekuatan dari roh itu terlalu kuat untuk ditangani sang dukun. Ritual itu pun berakhir dengan tewasnya sang dukun dengan kematian yang tragis. Adegan kemudian beralih ke sekelompok mahasiswa yang sedang berdiskusi. Mereka adalah Sohee, Yoonjung, Sangyup, Hansok, dan Taeso. Mereka sedang merencanakan kegiatan berburu hantu dengan sejumlah perangkat elektronik. Setelah berdiskusi, mereka pun berangkat dengan menggunakan sebuah mobil menuju desa tersebut. Setibanya di desa, mereka singgah di sebuah toko dan membeli makanan di sana. Pemilik toko yang mengetahui tujuan mereka mengingatkan mereka untuk tidak melanjutkan niat mereka mengunjungi rumah tua itu. Namun mereka tidak peduli. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di rumah tua tersebut. Lalu mereka berpencar, berkeliling, dan mengeksplorasi keadaan di sekitar rumah. Di saat rekan-rekan lainnya sedang memagang daging, Sohee berjalan seorang diri di hutan di belakang rumah. Dan dalam keadaan setengah sadar, ia bertemu dengan seorang nenek. Nenek ini sepertinya berusaha mengingatkan mereka untuk segera pergi dari rumah itu. Ketika malam, kegiatan berburu hantu pun dimulai. Kamera perekam dipasang di sejumlah sudut ruangan. Sebuah boneka juga digantung di dalam rumah untuk memancing arwah sang gadis yang mati gantung diri itu. Salah seorang wanita yang bernama Yoonjung berbaring di lantai dengan dikelilingi taburan garam. Yoonjung diharapkan menjadi media komunikasi bagi arwah penasaran tersebut. Sementara itu, rekannya mulai mengalami hal-hal aneh, seperti dengan penampakan seekor burung hitam berukuran besar yang menyelinap masuk ke sebuah
lubang di dalam rumah. Sedangkan Sohee yang berada di dalam kamar tampak sangat ketakutan. Dia mempunyai penglihatan bahwa arwah itu sedang berada di situ. Sementara itu, Yunjung yang tadi berbaring pun bangkit berjalan melewati temannya. Sesaat kemudian, badannya kejang-kejang. Ia merangkak ke arah lubang yang berada di dekat lantai. Kemudian sesuatu menarik badannya dengan sangat kuat, hingga rekan-rekannya pun tak mampu menahannya. Di saat mereka sedang mencari cara untuk mengeluarkan Yunjung, tanpa sepengetahuan mereka, sesosok benda hitam menyerupai rambut menjalar dan melilit tubuh Yunjung. Setelah bersusah payah, Yunjung akhirnya berhasil dikeluarkan dari lubang itu. Namun, ia berada dalam kondisi tidak sadar. Dia sepertinya sudah kemasukan arwah penghuni rumah tua itu. Di tengah hujan lebat, dalam situasi kepanikan, mereka berusaha mengevakuasi diri dari tempat itu. Sebelum mobilnya berangkat, Sohee yang seperti sedang kemasukan mengingatkan Han-suk untuk membakar boneka yang tertinggal di rumah itu. Dengan terpaksa, Han-suk kembali ke rumah itu untuk melakukan anjuran Sohee. Namun, bukannya membakar boneka itu, Han-suk hanya melemparkannya ke dalam sebuah lubang. Adegan beralih ke sebuah rumah sakit. Di sana, Yunjung sedang dirawat dan belum sadarkan diri. Sementara rekan-rekan lainnya menginap di sebuah hotel di dekat rumah sakit. Setibanya di kamar hotel, Han-suk memeriksa rekaman kamera yang merekam Yunjung ketika melakukan ritual di rumah tua. Han-suk menemukan hal yang membuatnya merasa cemburu. Dia pun pergi menjenguk Yunjung yang masih tak sadarkan diri di rumah sakit. Ketika Han-suk mencium Yunjung, benda hitam menyerupai rambut panjang mencengkram wajah Han-suk yang membuatnya kejang-kejang. Setelah kejadian itu, Han-suk pun menghilang entah kemana. Di suatu malam, pacar Sohee mengunjunginya di kamar. Saat kemudian, dia pun kemasukan dan mengemudikan mobil sambil meracau. Sementara, Sang-hyuk mengalami halusinasi, seolah dirinya dihampiri anak kecil dengan badan berlumuran darah. Hal ini sangat mengganggu pikirannya, hingga membuatnya mencoba untuk bunuh diri. Untung saja, Sohee datang dan mencegahnya. Sohee yang merupakan keturunan seorang shaman dan mempunyai penglihatan, menyadari bahwa arwah dari rumah tua itu menjadi penyebabnya. Arwah itu masih menguasai tubuh Yunjung yang akan beraksi ketika Yunjung tertidur dan akan menghabisi mereka satu persatu.
Di saat mereka sedang berbicara, Sohee mencoba menghubungi Hansuk. Ketika teleponnya berdering, seseorang menemukan tubuh Hansuk sedang mengambang di tengah kolam renang. Masih di tempat itu, Sohee mendapat kabar bahwa pacarnya yang sebelumnya mengemudikan mobil sambil meracau itu telah tewas dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Sohee mengatakan bahwa ia mengetahui satu cara untuk menghentikan roh jahat ini, yakni mereka bertiga yang tersisa, yakni Sohee, Yunjung, dan Sangyup harus kembali ke rumah tua itu dan melakukan ritual untuk mengeluarkan roh jahat itu dari tubuh Yunjung. Sebelum memulai ritual tersebut, Sohee berkomunikasi dengan ibunya. Ibu Sohee berharap agar Sohee tidak mengambil risiko. Tapi Sohee mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan lain dan dia siap menerima takdirnya. Setibanya kembali ke rumah itu, Sohee pun memulai ritual dengan meneteskan darah dari tangannya ke dalam sebuah wadah berisi boneka. Dia pun meminta Sangyup untuk menunggu di luar dan melarangnya masuk ke dalam rumah walau apapun yang terjadi. Tak lama kemudian, muncullah tanda-tanda kehadiran roh jahat itu. Perabotan di dalam rumah berguncang, dan benda-benda jatuh berkeping-keping di lantai. Sesaat kemudian, Yeonjung pun kerasukan dan berbicara dengan Sohee. Sohee segera memukuli tubuh Yeonjung dengan maksud untuk mengeluarkan roh jahat itu dari tubuhnya. Namun, upaya Sohee tidak berdampak apapun bagi roh jahat itu. 잡는 것도 힘드네. 그러게 왜 나가는 건데 마음대로. 실수? 아들이 뭐라고? 내 알바. 같이 있는 게
너무 싫어. 난 여기가 싫어. 이 집도 싫고 동네도 싫고 전부 다 죽여버릴 거야. 여기 있는 남자들에. 그래서 물어봤어. 한이 장난질이야. Sang-yup yang sedang mengawasi dari luar mendengar kegaduhan dari dalam rumah. Ia pun berjalan mendekat ke dalam rumah. Rupanya, dia sedang dipengaruhi oleh roh jahat itu. Pikiran dan penglihatannya sedang dimanipulasi, sehingga ia seolah melihat Sohee sedang mencekik seorang anak kecil yang tidak berdaya, yang tak lain adalah adiknya sendiri, yang telah meninggal karena insiden di masa lalu. Akibatnya, Sang-yup pun gelap mata dan menyerang Sohee. Di saat Sang-yup sedang mencekik Sohee, roh jahat itu keluar dari tubuh Yunjung dengan menampakkan wujud aslinya yang menyeramkan. Sosok menyeramkan itu langsung menyergap tubuh Sang-yup dan menariknya ke dalam lubang di bawah kolong. Tubuhnya dicengkram balutan rambut panjang yang tebal dan membuatnya kesulitan membebaskan diri. Di tengah pergelutan itu, Sang-yup berusaha membakar boneka ritual dengan korek gas yang dibawanya. Setelah berhasil menyalakan api dan membakar boneka itu, akhirnya Sang-yup dapat keluar dari bawah kolong dan bergabung dengan Sohee. Mereka bertiga pun segera meninggalkan rumah itu. Sohee dan Sang-yup kembali menjalani kehidupannya sehari-hari di kampus. Di sebuah kafe, mereka berdiskusi tentang penerbit yang akan menerbitkan buku tulisan Sang-yup. Ketika Sang-yup sedang bertelepon, Sohee melihat-lihat file di komputer Sang-yup dan menemukan hal yang sangat mengejutkan. Dari rekaman kejadian terakhir di rumah tua itu, terlihat adegan yang menunjukkan bahwa roh jahat penghuni rumah tua itu tidaklah terbakar seperti yang dikiranya, melainkan telah berhasil masuk dan menguasai tubuh Sang-yup.
Belum hilang rasa syok pada diri Sohee, tiba-tiba pundaknya dipegang oleh Sang Yup dari belakang. Sohee pun terkejut dan terbelalak sambil menoleh perlahan ke belakangnya. Dan film ini pun berakhir. Nah, demikian seluruh alur cerita dari film 0.0 MHz ini. Gimana pendapat kalian tentang film ini, guys? Silahkan tulis komentar kalian di bawah dan tekan like bila kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan film-film seru lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya ya.